Pernah kita bertanya pada diri sendiri, apa arti Indonesia bagi saya? Apakah kita hanya mencintai Indonesia ketika ada momen tertentu, seperti hari kemerdekaan atau tim nasional bertanding? Atau rasa cinta itu hadir setiap hari, dalam setiap tindakan kecil yang kita lakukan? Nasionalisme bukan sekedar hafal lagu kebangsaan atau berdiri tegap pada saat upacara. Nasionalisme adalah rasa cinta, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap tanah air. Ia hidup dalam tindakan, dalam cita, dan bercerita, bertindak, dan bersikap sebagai warga negara Indonesia. Nasionalisme adalah fondasi utama yang menyangkut bangsa dalam keberagaman. Di tengah arus globalisasi yang terus berkembang, tentang terhadap rasa cinta tanah air semakin kompleks. Banyak generasi muda yang mulai kehilangan jati diri bangsa karena terpengaruh budaya asing yang termasuk tanpa filter. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk kembali menanamkan dan menguatkan rasa nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan nasionalisme bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga pendidikan, melainkan tanggung jawab setiap individu sebagai diri bangsa. Nasionalisme tidak hanya ditunjukkan dengan simbol-simbol seperti bendera atau lagu kebangsaan, tetapi juga melalui tindakan nyata seperti menghargai perbedaan, menjaga ketuhanan bangsa, dan mencintai produk dalam negeri. Nasionalisme tidak boleh hanya menjadi slogan, ia harus menjadi sikap hidup yang tumbuh dari dalam diri. Untuk melalui pendidikan, keteladanan, dan kepedulian terhadap sesama. Maka dari itu, melalui video ini, kami ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali pentingnya nasionalisme. Tiba-tiba podcast. Jadi, episode kali ini, saya dan teman-teman akan membahas tentang bagaimana cara kita meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi, langsung aja kita tanya-tanya kepada narasumber pada episode kali ini. Oke, jadi langsung aja kita ke narasumber yang pertama. Hai. Kalau boleh tahu namanya siapa? Perkenalan dulu. Nama aku Nasya Marina, biasa dipanggil Nasya. Oke, kalau boleh tahu kan Nasya sekarang kesibukannya apa nih? Saat ini kuliah aja sih, Kak. Oke, jadi di video kita yang pertama itu, di sini kita akan membahas tentang cara kita meningkatkan rasa nasionalisme ya, Kak. Nah, ngomong-ngomong tentang rasa nasionalisme, bentar lagi kan bulan Agustus ya, Kak. Nah, pasti bakal ada hari kemerdekaan. Nah, ngomong-ngomong tentang kemerdekaan, apakah Kak Nasya ikut Karang Taruna di rumah? Kalau Karang Taruna sih enggak ya, Kak. Paling aku ikutnya organisasi kampus yang dimana itu tuh suka ada lomba-lomba Agustusan juga. Jadi ngomong-ngomong tentang 17-an, Kak Nasya sendiri kan jadi Karang Taruna ya di kampus. Nah, kalau boleh tahu persiapan apa aja sih yang udah Kak Nasya siapin? Oke, jadi kan aku itu ikut organisasi kampus ya. Nah, nanti itu ada, sekarang sih udah ada pembagian panitia-panitianya, terus ada perlombaan apa aja udah diomongin, terus juga udah nanti tuh ada sesi-sesinya akan diumumkan di kampusnya. Nah, terus juga kita udah koordinasi ke dosen-dosen juga panitia yang lain mengenai persiapan kita. Itu aja sih, Kak. Baru lomba. Seru banget ya, Kak ya? Seru banget. Kayak jadi terus kalau menurut Kak Nasya ini penting gak sih buat ngerayain 17-an ini? Penting banget dong, Kak, karena ini juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme juga. Terus juga bagaimana kita mengekspresikan diri untuk ikut, ibaratnya kayak berlomba mencapai kemerdekaan gitu. Terus kalau Kak Nasya sendiri, nasionalisme itu cuma saat merayakan kemerdekaan atau apa aja? Enggak sih, nggak hanya cuma merayakan kemerdekaan aja sih, Kak. Menurut aku nasionalisme itu adalah suatu cara kita untuk membela negara. Bagi kita, bagaimana cara kita membela negara bisa dengan kita gimana? Nah, terus menurut Kak Nasya sendiri, apakah nasionalisme itu hanya saat kemerdekaan aja atau ada yang alasan lain?
masalah sih kak, bukan cuma hanya merayakan kemerdekaan aja. Menurut aku itu nasionalisme juga bagaimana cara kita membela negara kita melalui kayak menghargai sejarahnya, budayanya, terus juga berpartisipasi langsung gitu ke masyarakat. Jadi menurut aku juga bukan cuma seremonial, tapi juga soal kesadaran dan tindakan nyata setiap hari. Aku dengar dari jawabannya Kak Nasya nih kayak udah paham betul tentang nasionalisme. Enggak kak. Jadi mumpung Kak Nasya udah kayak paham banget tentang nasionalisme ini, kita langsung tanya aja ya. Cara menurut Kak Nasya ini, cara meningkatkan rasa nasionalisme itu gimana sih? Menurut aku yang udah tadi aku bilang, bisa dengan mempelajari sejarah budaya, terus juga mempromosikan produk lokal, selalu membeli produk UMKM dalam negeri gitu. Terus juga bisa menghormati keberagaman gitu sih kak. Oke, benar-benar sudah paham banget ya kedengarannya. Jadi selanjutnya itu ada pertanyaan menurut Kak Nasya. Kak Nasya kan sendiri warga negara Indonesia kan. Jadi menurut Kak Nasya sendiri itu Kak Nasya udah menerapkan rasa nasionalisme belum di diri Kak Nasya? Untuk saat ini sih saya merasa udah sih kak, karena yang saya rasakan, saya itu suka dengan keindahan alam Indonesia gitu. Hobi saya juga salah satunya berwisata alam gitu kak. Jadi menurut saya udah nasionalisme sih kak. Oke, keren banget ya Kak Nasya ini. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Kak. Apa sih yang udah Kak Nasya lakuin sebagai anak Gen Z? Dibilang kalau anak Gen Z itu kan kayak rasa nasionalismenya kurang ya. Itu opini aku sendiri sih. Mohon jangan dihujat ya. Hujat. Gen Z sendiri buat meningkatkan rasa nasionalisme. Buat Gen Z sendiri sih bisa dengan, kalau misalkan scroll gitu kan suka ada baca-baca sejarah, suka ada FYP sejarah. Nah itu menurut aku dibaca-baca aja sih kak gitu sih. Tapi kalau misalkan biasanya Gen Z ini kan kayak kalau apalagi tontonnya kayak gitu pasti langsung di scroll, itu gimana ya? Itu balik lagi sih kak, ini tuh masalah tentang kesadaran diri sendiri terhadap negaranya. Kita nggak bisa memaksakan orang-orang untuk selalu bisa seperti kita gitu. Jadi bagaimana kalian menyadari diri kalian sendiri aja sih kak. Oke. Gengsi, dengerin ya. Kita sebagai Warga negara itu harus punya kesadaran terhadap diri sendiri, bagaimana cara kita meningkatkan nasionalisme kita gitu. kata-kata buat Gengsi tentang nasionalisme. Belajar yang banyak. Oke. Jadi mungkin itu aja sih ya yang kita bisa tanya ke Kak Nasya. Sebelumnya Kak Nasya terima kasih ya. Iya, aku juga makasih banget loh udah dikasih kesempatan untuk bisa berbincang-bincang. Oke, terima kasih Kak Nasya. Dadah. See you. Oke, jadi kita ke narasumber berikutnya. Oke, kalau boleh tahu perkenalkan nama siapa? Hai, nama aku Fidela Naswa. Kalau boleh tahu kesibukannya apa Kak? Kebetulan aku kuliah. Oke, tadi kan di video yang pertama kita udah kasih tahu ya kalau kita bakal Iya. membahas tentang pentingnya meningkatkan rasa nasionalisme. Betul. Jadi kalau ngomong nasionalisme Kak, kita kan nanti sebentar lagi bulan Agustus pasti bakal ada yang ngerayain kemerdekaan dong, yang Betul, 17-an itu. 17-an. Kalau boleh tahu apa sih? Kalau boleh tahu Kak Vidya itu ikut nggak sih Karang Taruna di rumah atau di kampus? Kebetulan sih aku ngikut Karang Taruna ya di rumah. Oke. Kalau boleh tahu apa aja yang udah Kak Vidya siapin? Mungkin dari rapat bareng atau kita udah ada ide-ide buat nanti 17-annya. Terus habis itu kayak buat lomba-lomba tuh lagi didiskusikan. Udah sih cukup itu aja. Oke, terus menurut Kak Vidya sendiri penting nggak sih merayakan 17-an itu? Sangat penting karena itu kan hari kemerdekaan kita ya. Terus udah gitu penghormatan buat para pahlawan. Terus bisa juga kayak meningkatkan rasa nasionalisme kita. Dah. Udah itu aja kayak. Ya. Nah, kalau menurut Kak Vidya sendiri, apakah nasionalisme itu cuma tentang merayakan kemerdekaan atau ada alasan lain? Enggak sih kak.
rasa nasionalisme itu bukan cuma pas 17-an aja. Nasionalisme itu harus ada di setiap hari dalam sikap, pikiran, dan tindakan kita. Dari itu aja ya. Iya. Kayaknya Kak Vidya ini paham juga ya kayak Kak Nasyah tentang nasionalisme itu. Terus selanjutnya itu gimana sih menurut Kak Vidya itu tentang cara meningkatkan rasa nasionalisme? Kalau dari aku sih kayak menghargai dan menjaga keragaman budaya Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, terus habis itu menjaga nama baik Indonesia lah dalam media sosial. Ngomong-ngomong tentang membeli produk dalam negeri sendiri, karena Kak Vidya ini belinya itu barang luar negeri atau dalam negeri nih? Dalam dong, Oke, dalam berarti negeri. benar-benar Kita kan harus nasionalisme menciptakan banget ya. produk dalam negeri. Oke, menurut Kak Vidya sendiri, kita kan ini warga negara ya kayak. Iya, betul. Kak Vidya sendiri ini udah apa ya? Udah menerapkan rasa nasionalisme atau belum? Kalau dibilang itu sih perlu ditingkatkan lagi. Iya, soalnya kita sebagai manusia pasti Ada kurangannya. Iya. nggak selalu sempurna ya Kak Iya, ya. betul banget. Oke, jadi ini masuk ke sesi berikutnya ya Kak Vidya. Jadi apa sih yang udah Kak Vidya lakuin sebagai anak Gen Z? Ngomong anak Gen Z nih, Kak Vidya anak Gen Z atau bukan nih? Wah, iya dong 2000. Oke, anak Gen Z nih bro. Jadi apa sih yang Kak Vidya lakuin sebagai anak Gen Z itu buat meningkatkan rasa nasionalisme? Kalau dari aku sih kayak dulu ya mengikuti upacara bendera dan memperingati hari besar nasional. Terus habis itu kayak membagikan konten positif tentang Indonesia di media sosial. Terus habis itu belajar sejarah Indonesia juga. Oke, ternyata Gen Z itu pinter-pinter ya guys ya. Oke, mungkin itu aja Kak Vidya. Terima kasih banyak ya terima udah kasih, meluangkan ya. waktunya. Sama-sama. Dadah dulu Kak Vidya. Dadah. Oke, jadi kita ke narasumber yang terakhir ya guys. Oke, kalau boleh tahu, perkenalkan namanya siapa ini? Perkenalkan, nama saya Putri Lestari. Biasanya dipanggil apa nih Kak? Biasanya sih saya dipanggil Puput ya. Oke, Kak Puput aja ya saya panggilnya. Kalau boleh tahu Kak Puput sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan saya sehari-hari itu kuliah. Di situ ya udah nggak ada kegiatan lain, cuma kuliah. Oke, jadi kan tadi saya sudah ngobrol-ngobrol ya sama Kak Vidya dan Kak Nasyah. Di situ kita ngebahas tentang gimana cara kita meningkatkan rasa nasionalisme ya Kak. Kalau untuk Kak Puput sendiri ini, kan kita ngomongin nasionalisme, kita juga ngomongin tentang yang bersangkutan dengan itu ya Kak. Jadi di bentar lagi kan kita bakal ada bulan Agustus, dan di bulan Agustus itu kita pasti bakal merayakan kemerdekaan. Terus ngomong-ngomong kemerdekaan, Kak Putri sendiri ini ikut Karang Taruna nggak di rumah atau di kampus? Kalau saya sih biasanya ikut gitu di Karang Taruna. Dan kegiatan di Karang Taruna itu biasanya kita mempersiapkan kegiatan lomba-lomba perlombaan gitu. Oke, berarti ikut ya. Kalau berarti di mana Kak tadi? Kamu ikutnya di kampus atau di rumah? Di rumah. Oke. Terus menurut Kak Puput sendiri, penting nggak sih kalau untuk merayakan 17-an ini? Menurut saya sih sangat penting gitu ya kalau buat kalangan-kalangan seperti kita, karena kita kan jarang ada kegiatan gitu di kampus, jadi kita ikut serta gitu merayakan kegiatan 17-an gitu. Oke, jadi kalau menurut Kak Puput sendiri, apa sih nasionalisme? Apakah nasionalisme itu cuma saat merayakan kemerdekaan negara aja atau ada hal lain? Menurut saya sih nasionalisme itu bukan hanya merayakan 17 Agustus saja, melainkan kita ikut serta cinta tanah air, terus bangga terhadap bangsa kita gitu. Oke, sepertinya paham juga ya, kayaknya dari tadi emang semuanya pada paham ya. Keren Ya lumayan. Terus selanjutnya nih ya Kak, gimana sih cara Kak Putri sendiri buat meningkatin rasa nasionalisme itu? Caranya itu kita seperti menghormati, menghargai perjuangan para pahlawan bisa, terus
berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Terus kita juga bisa ikut serta dalam upacara 17-an itu. Oke ya Kak. Nah, kita kan ini warga negara ya Kak ya. Nah, kita sebagai warga negara ini aku, kamu tentunya ya kan warga negara kita. Aku juga pasti kan masih belum sempurna untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Jadi kalau buat Kak Putri sendiri udah apa? Menurut Kak Putri sendiri, Kak Putri itu udah ada di dalam diri Kak Putri itu udah ada rasa nasionalisme apa belum? Kalau di dalam diri saya sendiri itu menurut saya masih sedikit lah gitu. Kalau rasa nasionalisme ya ada, tapi belum terlalu ke yang Oke dah. Terus ini pertanyaan yang terakhir ya Kak Putri. Kak Putri ini Gen Z apa bukan nih? ya saya Gen Z. Oke, jadi apa sih yang Kak Putri lakuin sebagai anak Gen Z buat ningkatin rasa nasionalisme? Contohnya seperti mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, masyarakatan, terus bisa juga seperti menghargai dan melestarikan budaya tradisi Indonesia kita, kesenian-kesenian atau apalah yang ada di Indonesia gitu. Oke, udah mungkin itu aja ya Kak Putri. Terima kasih ya Kak Putri buat season pada kali ini. Dadah Kak Putri. Dadah, bye. Oke, jadi kita udah selesai buat tiba-tiba podcast kali ini. Jadi terima kasih buat kakak-kakakku ini yang gingzit ini ya. Ternyata gingzit sekarang itu udah benar-benar meningkatkan rasa nasionalisme ya. Berusaha. Oke. Ada yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman yang nonton tentang Minggu Unik untuk meningkatkan rasa nasionalisme ini? Untuk Natasha coba. Iya, kalau dari aku balik lagi untuk menyadarkan diri sendiri pentingnya nasionalisme gitu sih. Lebih ke menyadari diri sendiri aja. Oke, jadi ini mau banget aja atau sudah? Oke deh. Udah kali ya, itu aja mungkin ya. Udah gak ada yang mau disampaikan lagi kan? Oke, dadah. Jangan lupa tonton Tiba-Tiba Podcast. Oke, jadi setelah kita membahas bersama tentang pentingnya nasionalisme, tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah konkret yang bisa kita lakuin. Ini saatnya kita merenung apakah kontribusi nyata yang bisa saya berikan untuk bangsa ini. Meningkatkan rasa nasionalisme tidak harus melalui hal-hal besar dan megah. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti menjaga dan menghargai keberagaman suku, agama, dan budaya, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri, menghormati simbol-simbol negara, menjadi warga digital yang cerdas dan bijak, serta peduli terhadap isu-isu sosial di sekitar kita. Nasionalisme adalah tentang bagaimana kita menjaga Indonesia tetap satu dalam perbedaan, tetap utuh dalam ketekanan, dan tetap bangga dalam tantangan. Mari kita buktikan bahwa nasionalisme bukan hanya kenangan masa lalu, tetapi semangat yang terus hidup di setiap langkah kita hari ini dan esok. Karena pada akhirnya bangsa ini tidak akan besar karena kekayaan alam semesta, tapi karena rakyat yang mencintai dan menjaga negara dengan sepenuh hati. Karena di era seperti ini sekarang, nasionalisme juga bukan ditunjukkan melalui cara kita bersikap dunia maya dengan menyebarkan informasi yang positif, tidak mudah terpancing provokasi, dan menjaga nama baik Indonesia di hadapan dunia. Tidak kalah penting juga memahami sejarah bangsa dan menghargai jasa pahlawan itu juga merupakan bentuk nasionalisme yang menunjukkan bahwa kita tidak melupakan akar perjuangan bangsa ini. Mari bersama-sama dengan kesadaran dan keikhlasan terus menumbuhkan dan mengimplementasikan rasa nasionalisme dalam setiap aspek kehidupan, karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita. Dan dengan semangat nasionalisme yang membara, kita akan mampu menghadapi setiap tantangan dan mewujudkan cita-cita luhur para bangsa. Semoga dengan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya nasionalisme, kita bisa menjadi generasi yang tidak hanya bangsa menjadi
orang Indonesia, tapi juga mampu memberikan makna dan kontribusi nyata bagi tanah air tercinta. Karena mencintai Indonesia sejatinya adalah mencintai diri kita sendiri, rumah kita sendiri, dan masa depan kita sendiri.